Oke, jadi pada video ini kita akan membahas tentang pemuaian pada zat padat, cair, dan juga gas. Seperti yang kita tahu, bahwa pemuaian terjadi pada tiga zat. Yang pertama ada padat, yang kedua pada zat cair, dan juga pada zat gas. Nah, masing-masing dari tiga zat ini itu biasa kita tinjau dalam 3 dimensi, 2 dimensi, atau 1 dimensi. Kalau untuk zat padat, kita biasa meninjau dalam 1 dimensi, bisa kita tinjau dalam 2 dimensi, atau bisa kita tinjau dalam 3 dimensi. Contohnya 1 dimensi itu apa? Misalnya kita tinjau panjangnya aja. Pada 2 dimensi misalnya panjang dan lebarnya. Kemudian pada 3 dimensi kita tinjau pada panjang, lebar, dan tingginya misalnya. Nah, contoh benda yang biasa kita tinjau panjangnya aja yaitu ada kawat, kemudian berbagai macam jenis logam. Kemudian kalau 2 dimensinya biasanya bendanya itu lempengan. Kemudian kalau 3 dimensi bendanya itu biasanya dalam bentuk balok, yaitu ya berbagai jenis logam ya. Bisa jadi besi atau tembaga. Tetapi kalau untuk zat cair atau gas, kita biasanya hanya meninjau dalam 3 dimensi saja. Contoh bendanya biasanya kalau cair itu air, kalau gas itu ya udara. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah kenapa benda memuai? Yang mesti kita pahami dahulu adalah setiap benda itu terdiri dari atom. Nah, atom di dalam benda ini saling bergetar satu sama lain. Nah, bentuk getarannya ini bisa sangat cepat dan juga bisa sangat lambat, tergantung pada suhunya. Pada suhu yang sangat tinggi dan pada suhu yang sangat rendah. Kalau pada suhu yang sangat tinggi, getarannya sangat cepat. Sehingga menyebabkan jarak antar atom saling berjauhan. Sehingga menyebabkan terjadinya pemuaian atau pertambahan panjang. Bisa panjang, luas, atau volume. Kemudian kalau pada suhu yang sangat rendah, ini sebaliknya saja, yaitu bergetar sangat lambat. Sehingga jarak antara atom saling berdekatan. Ini adalah konsep penyusutan atau pengurangan panjang. Bisa panjang, luas, atau volume. Jadi ini adalah konsep pemuaian dan penyusutan. Selanjutnya adalah contoh-contoh pemuaian. Yang pertama pada zat padat. Contohnya adalah pada termostat. Termostat adalah alat pemutus atau penyambung arus listrik ketika terjadi perubahan suhu.
Berikut ini adalah contoh dari termostat. Nah, kalau kita lihat di sini ini ada logam biasa, kemudian di sini ada bimetal, ada 2 logam di sini. Jadi misalnya kalau misalnya ini mau menyalakan suatu pendingin atau kita setting sebagai penghangat ruangan, ini akan menghubungkan ke kontak yang ini sehingga terjadi hubungan arus listrik. Nah, misalnya kita mau setting termostat ini sebagai pendingin suatu ruangan. Berarti kan kalau misalnya ruangan itu terlalu panas, maka pendingin harus menyala gitu kan. Nah, kalau ruangan itu terlalu panas, otomatis bimetal yang di sini itu akan mengalami pemuaian. Sehingga ketika dia memuai, dia akan belok ke arah sana. Sehingga akan menyambung dengan kontak ini. Sehingga terjadilah hubungan arus listrik. Sehingga pendinginnya nanti akan menyala. Selanjutnya, kalau misalnya untuk pendingin ruangan, maka ini tinggal kita ubah saja mekaniknya. Misalnya, yang ini bagian luarnya, yang ini bagian dalamnya. Jadi ketika suhunya terlalu dingin, maka kita setting gimana supaya bimetal ini akan lurus sehingga akan menyambung dengan kontak ini sehingga penghangat ruangan akan menyala. Nah, arah pembelokan logam ini bisa ke sana atau ke sini. Itu tergantung dari nilai koefisien muai panjangnya. Misalnya ada 2 logam. Yaitu logam ini memiliki koefisien muai panjang alfa 1 dan alfa 2. Kalau misalnya alfa 1 itu lebih besar dibanding alfa 2, maka pembelokan logamnya akan ke arah sana. Sebaliknya, kalau alfa 1 lebih kecil dibanding alfa 2, maka pembelokannya akan ke arah sana. Nah, jadi ini adalah arah melengkung logam ketika terjadi pemuaian. Kemudian contoh selanjutnya adalah misalnya gelas. Nah, misalnya gelas ini kita isi dengan air panas. Kemudian seketika gelas ini pecah gitu. Nah, mengapa hal itu bisa terjadi? Ini ada hubungannya dengan pemuaian. Kita tahu bahwa setiap benda tersusun dari atom. Nah, atom-atom pada gelas di wilayah sini itu masih dalam keadaan stabil. Kemudian atom pada gelas yang di bagian sini itu sudah mengalami pemuaian akibat air panas yang dituangkan. Nah, akibat pemuaian yang tidak merata pada gelas, yang bagian sini sudah memuai gitu kan. Tapi yang bagian sini masih belum, yang mengakibatkan tekanan yang kuat pada atom sebelah sini dengan sini sehingga seperti ketahan. Kayak kita bayangkan seolah-olah kita mau memompa balon tapi kita tahan balonnya. Otomatis balon itu akan pecah kan. Nah, sama halnya dengan ini. Maka terjadi tekanan yang sangat tinggi di wilayah sini sehingga mengakibatkan gelas pecah. Yang selanjutnya kemudian adalah sambungan pada rel kereta api. Nah, jadi ini adalah contoh desain rel kereta api. Nah, antar rel kereta api ini wajib dikasih rongga. Ya, misalnya selebar ini misalkan. Nah, jadi kalau misalnya pada siang hari, rel kereta api ini akan mengalami pemuaian, sehingga akan memanjang ke arah sana. Nah, kalau misalnya nggak kita kasih ruang kayak gini, maka akan terjadi pembelokan. Nah, itu kan jadi bahaya banget untuk kereta apinya kalau misalnya rel kereta apinya membelok. Kemudian pada malamnya akan menyusut lagi, dia akan menjauh lagi. Oke, contoh selanjutnya adalah pada daun pintu atau kaca jendela. Ini adalah contoh desain kaca jendela. Kalau kita lihat di sini, frame kaca jendela selalu lebih besar dibanding kaca jendelanya. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pemuaian pada kaca jendela. Jadi ketika kaca jendela ini memuai, maka akan terdapat sedikit ruang untuk melakukan pemuaian. Hal ini dilakukan supaya mencegah terjadinya pecah pada kaca
jendela. Contoh selanjutnya adalah pada jembatan logam. Konsep pemuaiannya sama seperti ini. Jadi kalau pada jembatan logam itu wajib dikasih ruangan pada sambungan logamnya. Sehingga ketika logam itu mau melakukan pemuaian, maka akan terdapat sedikit ruang, sehingga mencegah terjadinya pembelokan pada logam. Selanjutnya adalah contoh pemuaian pada zat cair. Yang pertama itu ada termometer. Ini sudah kita bahas di video sebelumnya. Kemudian yang kedua ada botol kemasan. Misalnya saus, kecap, atau minyak goreng, dan lain-lain ya. Nah, ini adalah contoh botol kemasan. Kalau kita lihat, biasanya botol kemasan itu tidak diisi sampai penuh. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pemuaian pada airnya gitu. Jadi kalau misalnya pada suhu yang sangat panas, airnya ini akan mengalami pemuaian. Jadi kalau misalnya ini diisi penuh, takutnya akan terjadi tekanan yang sangat kuat pada dinding botol kemasan, sehingga botol kemasan ini menjadi pecah. Selanjutnya adalah contoh pemuaian pada gas. Contoh yang pertama itu ada ban sepeda. Jadi kalau pada ban sepeda ini, kalau misalnya kita melakukan pengisian angin pada ban sepeda, itu jangan terlalu kencang. Takutnya adalah ketika pada suhu yang sangat panas, maka gas yang di dalam ban sepeda itu akan mengalami pemuaian, sehingga akan terjadi tekanan yang sangat tinggi antara gas dalam sepeda dengan bannya. Nah, kalau hal ini terjadi, maka akan menyebabkan ban sepeda menjadi meletus. Selanjutnya adalah balon udara. Nah, kalau pada balon udara ini biasa dimanfaatkan untuk menimbulkan gaya apung, sehingga kita bisa melayang di udara. Nah, biasanya ini kan dikasih pemanas gitu, dikasih api gitu untuk memanaskan udara yang ada di sini. Sehingga udara yang di sini akan mengalami pemuaian dan menimbulkan gaya apung, sehingga kita bisa melayang. Contoh selanjutnya adalah pada balon gas atau balon biasa. Konsepnya sama seperti pada ban sepeda. Jadi kalau ingin memompa balon, jangan terlalu kencang. Sebab kalau misalnya gas dalam balon ini ingin melakukan pemuaian, maka akan menyebabkan tekanan dari gas dalam balonnya ke balonnya. Sehingga kalau misalnya tekanan ini terlalu tinggi, maka balon akan pecah. Contoh selanjutnya adalah pada teko peluit. Misalnya kita ingin memasak air dalam teko, kemudian karena suhu dalam teko itu panas, mengakibatkan gas dalam teko itu akan memuai, sehingga menyebabkan timbulnya bunyi. Oke, selanjutnya adalah tentang persamaan pemuaian pada zat padat, cair, dan juga gas. Jadi di sini ada persamaan untuk pemuaian pada panjang, kemudian ini pada luas, kemudian ini pemuaian pada volume. Di sini ada alfa dikali L inisial atau L awal dikali delta T. Kemudian di sini ada beta dikali alfa I atau inisial dikali delta T, di mana betanya itu sama dengan 2 kali alfa, 2 kali koefisien muai panjang. Kemudian gamma sama dengan 3 kali alfa, di mana koefisien muai panjang ini atau alfa ini menyatakan seberapa besar pemuaian pada suatu benda jika dipanaskan.
Nah, nilai alfa ini pada setiap benda itu khas. Tergantung jenis bahan bendanya itu apa. Nah, ini ada sedikit keterangannya. Yang pertama, bahwa delta itu selalu akhir dikurang awal. Jadi kalau misalnya di sini ada delta V, itu artinya volume akhir dikurang volume awal. Lalu kemudian juga dengan delta T. Selanjutnya adalah keterangan tentang delta L, yaitu pertambahan panjang, satuannya meter, dan kalau untuk pemuaian, hasil akhirnya selalu positif. Begitu juga dengan delta A dan juga delta V. Kalau hasil delta A atau delta V-nya positif, itu artinya benda mengalami pemuaian. Kalau positif, benda akhirnya itu kan selalu lebih besar dibanding benda awalnya. Maka dapat kita simpulkan kalau hasilnya positif, benda akan mengalami pemuaian. Kemudian di sini ada alfa, ada beta, dan juga ada gamma. Di mana alfa adalah koefisien muai panjang, beta koefisien muai luas, dan gamma adalah koefisien muai volume. Satuannya adalah 1 per derajat Celcius. Ini adalah untuk pemuaian. Bagaimana dengan penyusutan? Nah, ini adalah hal yang terjadi kalau misalnya benda mengalami penyusutan. Nilai delta L, delta A, atau delta V-nya akan negatif. Contohnya, misalnya kita mempunyai suatu benda dengan panjang 10 cm awalnya. Selanjutnya tiba-tiba panjang benda menjadi 9 cm. Nah, ini kan hasilnya menjadi L final atau L akhir dikurang L awal atau L inisial. Nah, hasilnya ini kan berarti 9 minus 10. Hasilnya negatif. Berarti benda mengalami penyusutan. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang nilai alfa pada setiap bahan. Nah, ini adalah contoh koefisien muai panjang pada berbagai jenis bahan. Yang paling tinggi adalah timah dengan koefisien muai panjang sebesar 30 dikali 10 pangkat minus 6. Kemudian yang paling rendah adalah kaca Pyrex, yaitu sebesar 3 kali 10 pangkat min 6. Nah, kaca Pyrex ini biasa kita gunakan di lab-lab ya. Nah, kenapa di lab itu menggunakan kaca ini? Sebab kalau misalnya kita di lab itu, kita akan melakukan percobaan. Nah, dalam percobaan itu, sedikit mungkin kita menghilangkan variabel pengganggu. Misalnya kita mau masukkan air di dalam suatu gelas, kemudian kebetulan suhunya panas misalkan, sehingga gelas ini mengalami pemuaian, misalnya pemuaian luas atau pemuaian volume. Nah, di sini artinya ada variabel pengganggu yang menyebabkan ketidaktelitian kita menjadi tinggi. Oleh sebab itu, sebisa mungkin kalau dalam lab itu kita menggunakan koefisien muai panjang sekecil mungkin supaya menghilangkan variabel pengganggu. Oke.